Tapi saya mau sampaikan hal luar biasa yang lebih menarik lagi yang terjadi di dunia ini. Bagaimana setan membuat kesenangan-kesenangan dunia itu untuk didewa-dewakan. Sudah sampai dewa. Kalau sudah sampai dewa, bisa dikategorikan sudah sampai kepada addicted brain. Kecanduan. Kalau sudah sampai mendewa-dewakan sesuatu, itu sudah sampai kepada kecanduan. Dan luar biasanya, setan berusaha untuk membuat frontal lobe. Frontal lobe itu adalah lobus bagian depan otak manusia yang memiliki fungsi yang luhur yang luar biasa. Di mana di frontal lobe otak bagian depan inilah kita berhubungan dengan Tuhan. Yang paling baik dikontrol oleh hormon serotonin. Tetapi kesenangan dunia ini membuat bukan dikontrol lagi oleh serotonin, tetapi oleh hormon dopamin, hormon kesenangan hidup, hormon untuk kepuasan, sehingga banjir hormon dopamin di otak bagian depan. Dan luar biasanya, setan berusaha membuat kontrol bagian otak depan ini dikuasai oleh hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Dan tidak peduli lagi dengan hal-hal yang sifat rohani. Kalau itu sesuatu yang menyenangkan karena sudah keluar hormon dopamin yang begitu banyak, tidak malu lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Addicted brain. Dan tahun 2006, Internet Addiction Disorder telah dimasukkan menjadi gangguan mental. Penyakit gangguan mental yang merebak yang luar biasa, yang berhubungan dengan kesenangan dunia ini, yang diberikan oleh setan menjadi jerat yang luar biasa. Internet Addiction Disorder, Kimberly Young tahun 2006. Ada 5 yang masuk di dalam penyakit ini. Sudah masuk penyakit karena sudah addiction. Sudah penyakit gangguan mental. Yang pertama adalah cyber sexual addiction. Ya. Yang kedua adalah cyber relationship addiction. Yang ketiga adalah net compulsion. Yang keempat adalah information overload. Dan yang kelima adalah game online addiction. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita perlu berhati-hati karena jangka panjangnya kehidupan umat-umat Tuhan. Ketika dari kecil, dari anak-anak, sudah masuk dia mengalami gangguan internet addiction disorder. Ini sangat-sangat berbahaya. Saya ingat dulu orang tua sangat-sangat khawatir ketika terjadi anak-anak terjerat dalam narkoba. Dulu luar biasa. Kekhawatiran orang tua jangan sampai ada anak-anak terjerat kepada narkoba. Sangat-sangat luar biasa bahayanya. Ketika sudah masuk jerat akan sulit untuk kembali. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali banyak orang tua tidak menyadari, bahkan orang dewasa sendiri, sementara terjerat kepada pola yang sama seperti ketagihan narkoba. Sama polanya. Bahkan kerusakan di otak pun hampir sama, bahkan bisa berlebihan ketika terjadi internet addiction disorder. Cyber sexual addiction. Ya, ada begitu banyak yang sudah kecanduan dengan sifatnya pornografi. Luar biasa. Dan itu jerat setan yang lebih menarik yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya White. Menjerat umat-umat Tuhan. Yang kedua adalah cyber relationship addiction. Hubungan-hubungan yang terjadi secara virtual. Dan banyak penyelewengan-penyelewengan karena hubungan terjadi secara virtual. Ini luar biasa. Telah mengganggu hubungan sosial yang biasanya normal, berhubungan wajah, kita bisa melihat satu dengan yang dalam keluarga. Tetapi dunia maya sendiri sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga hubungan sosial itu di dunia maya sudah terbentuk dunianya sendiri. Sehingga kehilangan dunia sosial yang nyata.
Dan inilah yang sementara terjadi. Ini yang sementara diberikan oleh setan untuk menjerat umat-umat Tuhan. Kemudian net compulsion, ya, perjudian online, kemudian perdagangan-perdagangan online yang luar biasa terjadi. Net compulsion. Kemudian information overload, hoax, informasi yang begitu banyak yang memasuki otak manusia. Tetapi karena sudah kecanduan, tetap selalu akan dicari dan dicari. Dan kemudian game online addiction. Beberapa waktu yang lalu viral, ya, seorang anak meninggal karena ketagihan game online. Sebenarnya sudah cukup banyak di dunia ini yang meninggal karena game online. Dan inilah yang sementara terjadi saat ini. Sementara luar biasa hebatnya. Dulu ditakuti kecanduan narkoba, tetapi internet addiction disorder ini luar biasa. Setan berhasil membuat jeratan-jeratan bukan hanya kepada orang-orang luar, tetapi di kalangan umat-umat Tuhan sendiri. Dan kita perlu berhati-hati untuk hal ini. Ya, kita bisa lihat mereka yang sudah masuk dalam kecanduan ini akan mengalami depresi, ya, kecemasan yang berlebihan, rasa bersalah, ketidakjujuran, bahkan sering mencuri. Ya, ketika ada gadget, euforia itu luar biasa. Dia tidak bisa lagi mengatur schedule-nya dengan baik. Ya, sering mengisolasi diri, terganggu dalam produktivitas pekerjaan, mudah tersinggung. Banyak sifat-sifat. Oleh karena apa? Oleh karena internet addiction. Dan ada begitu banyak akibat-akibat fisik yang terjadi. Sering mengalami sakit belakang, sakit kepala yang tidak hilang-hilang. Insomnia, gangguan tidur. Ada gangguan carpal tunnel syndrome. Jadi tangannya ada penjepitan saraf. Dan seringkali ada yang, kalau anak-anak ketagihan game online, kadang-kadang ada yang tinggal bergetar-getar tangannya. Mata berkedip-kedip. Ya, gangguan penglihatan, sering sakit lambung karena lupa makan, penyakit kronik muncul karena tidak lagi ada olahraga karena sudah kecanduan, gangguan persarafan dan lain-lain. Ada banyak yang terjadi karena addiction internet. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Inilah jerat setan, bukan dari Tuhan, tapi setan sementara memasang jerat supaya banyak anak-anak Tuhan terjerat, kena ranjau dan menjadi pengikut, lupa akan hal-hal rohani, menganggap sepele hal-hal yang kudus dan suci. Kenapa? Karena sudah dijerat oleh setan.